Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat At-Tur yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita telah memasuki pada ayat-ayat berkenaan tentang al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, di mana di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah bicarakan dan sampaikan terkait dengan nasib dan ancaman terhadap yaitu al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, utusannya dan ajarannya. Maka kemudian tidak lama setelah ayat-ayat tersebut bergantian kemudian Allah sebutkan tentang nasib apa ataupun apa yang akan menimpa orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu berkata Syekh Sa'di rahimahullah taala dalam tafsir beliau, Syekh Rahman As-Sa'di, ketika menafsirkan ayat 17 pada surat ini, innal muttaqina fi jannatin wa na'im, beliau berkata lamma dzakara ta'ala uqubatal mukadzibin, setelah Allah menyebutkan hukuman bagi para pendusta, dzakara na'imal muttaqin, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya orang yang bertakwa. Liyajma'a bainat targhib wa tarhib, dan ini belum kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Dan ini faedah Syekh Sa'di, beliau menyatakan untuk apa uqubatul mukadzibin, setelah disebutkan ancaman dan hukuman bagi orang-orang yang mendustakan, setelah itu Allah sebutkan nikmat-nikmat orang yang bertakwa. Kata beliau, liyajma'a bainat targhib wa tarhib, agar menjamak antara targhib dan tarhib, dorongan motivasi berbuat baik, dan tarhib, peringatan dan ancaman, nakut-nakuti dari perbuatan jelek. Fatakunul qulubu bainal khaufi war raja, sehingga jadilah qalbu manusia, khususnya lebih-lebih kaum muslimin yang membaca surat ini, ayat ini, terkumpul pada qalbu-qalbunya dua dari sifat-sifat ini, yaitu sifat khauf, takut, takut akan siksa sebagaimana menimpa al-mukadzibin, sehingga menjauhi dari sifat-sifat tersebut. Dan yang kedua adalah ar-raja, berharap keselamatan dan mendapat nikmat di jannahnya Allah, sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat-ayat setelahnya ini. Faqal, maka Allah pun menyatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun, atau fi jannati wa na'im, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang at-taqwa dan yang semisalnya. Al-muttaqin jamak dari muttaqi adalah fa'il, pelaku dari yang bertakwa. Taqwa adalah menjauhi larangan Allah dan menjalankan perintahnya. Mereka kelak akan berada dalam jannah, jamak dari jannah, ai basatin, kata Syekh, bustan, kebun-kebun yang indah, tetapi di akhirat, dan tidak sebagaimana kebun seindah apapun di dunia. Wa na'im hadza syamil li na'imil qalbi war ruhi wal badan, dan ini mencakup berbagai macam kenikmatan, baik kenikmatan qalbu, kepuasan, dan selainnya dari kenikmatan qalbu, begitu pula nikmat ruh dan badan sekaligus. Dikarenakan bisa jadi seseorang di dunia merasakan dan mendapatkan nikmat badan atau nikmat lahiriah,
tetapi belum mendapatkan kepuasan dalam batin, ya. Begitu pula hal-hal yang semisalnya, ataupun dia telah mendapatkan kepuasan barang sebentar, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, setelah itu sudah cari lagi yang lain hingga seterusnya sebagaimana pernah kita contohkan. Maka kita pun diingatkan di sini hanya di jannah yang di sana seorang terpuaskan qalbu maupun badannya dengan berbagai nikmat yang ada padanya tersebut. Kemudian disebutkan di ayat yang setelahnya, fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Dan ini juga mengingatkan, ya, apabila seorang mendapatkan nikmat di dunia, yang pertama dia juga sandarkan dan dia nisbatkan nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama dan pokok. Kemudian dia berusaha untuk mensyukuri nikmat tersebut, dan itu di antara bentuk syukur, mengaku itu dari Allah, bertahmid dengan lisan dan menggunakannya pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau pada perkara yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah. Dan ketika seseorang memiliki fasilitas ataupun barang di dunia apapun itu, ya, kemudian dia niatkan dengan niatan yang baik, maka kenikmatannya itu akan terjaga dan bahkan berlipat akan diteruskan setelah matinya, ya. Tidak hanya kenikmatan dia dapatkan di dunia. Adapun nikmat yang dia dapatkan di dunia, dia niatkan untuk perkara yang nasallahu salam wal afiyah, sebatas, ya, gagah-gagahan atau ingin sombong-sombongan, maka ini perkara yang layan tak tidak bermanfaat, bahkan dikhawatirkan dapat memadaratkan pelakunya. Adapun seorang senang dalam perkara tersebut, tetapi dia niatkan untuk perkara yang manfaat, ya. Apakah itu seseorang misalnya memiliki pedang, memiliki pisau sembelih, ya, yang memang manfaat, yang memang itu bandel, yang memang itu awet, yang memang itu tahan, bagus, dia gunakan untuk yang manfaat, maka itu akan memberinya manfaat. Tetapi kalau pedang itu cuman untuk bangga-banggaan, senjata itu cuman untuk, yakni saya punya ini, kolektor yang lain mengatakan saya punya yang ini, yang lainnya mengatakan saya punya yang lebih mahal, terus, maka ini sesuatu yang dikhawatirkan tidak mendatangkan barakah, bahkan akan yaitu memudaratkan pelakunya. Oleh karenanya dulu al-anbiya, ya, alaihimussalam, baik yang diberikan yaitu kenikmatan pas-pasan, ya, duniawi, ataukah yang raja diraja seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, mereka menggunakannya dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Ya. Wa nasallallahu taufik, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepada kita untuk menyertakan niat-niat yang baik, ya, dalam tiap putusan kita. Begitu pula kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga kita, menjauhkan kita dari niat-niat yang jelek, yang tidak bagus di dalam menjalani perkara dunia ini. Karena sesungguhnya dunia sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah. Dunia ini semuanya terlaknat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali zikir, ingat kepada Allah dan hal-hal yang terkait dengannya. Seorang beli buku, ya, agar memperbaiki dirinya, menjadi tambah bagus, jadi tambah baik, ya. Dia mencari rezeki, memberi makan keluarganya, ya, supaya tidak merepotkan orang lain, supaya anak istrinya tidak mengemis kepada orang lain, supaya tidak membebani yang lain, dan karena menjalankan perintah agama. Dan karena khawatir dosa, Nabi menyatakan kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man ya'ud. Cukuplah seorang dikatakan berdosa dia menelantarkan yang dia tanggung, ya. Maka dalam setiap niatan-niatan, ya, seseorang menjalani perkara di dunia ini sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi wasallam, maka pasti akan terjaga nikmat tersebut, bahkan Allah tambahi, apakah di dunia ataukah di akhirat nantinya. Dan itu pasti
dan janji Allah Subhanahu wa taala adalah benar, dan demikian Nabi alaihi wasallam mencontohkan. Dan ajaran beliau dapat dipakai dan dapat digunakan baik bagi setiap orang secara umum, baik yang dia tua maupun yang muda, baik dia yang kaya maupun yang miskin, baik dia yang sedang mendapat nikmat maupun ditimpa musibah. Lengkap ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Syekhul Islam Taimiyah ketika ditanya mana yang lebih afdal, seorang yang miskin tapi bersabar atau seorang yang kaya tapi bersyukur, jawab beliau, mana yang lebih bertakwa dari keduanya. Kata Syekhul Islam Taimiyah, jika si miskin bertakwa dan tetap dalam ketakwaan dengan kemiskinannya, sehingga dia bersabar, tidak mencuri, tidak minta-minta yang di luar batas kedururatannya, ya. Kemudian dia juga tidak menipu jual beli, tidak hasad, iri, dengki kepada saudaranya yang diberi kemampuan, tidak ini, tidak itu, ya. Dia takwa, tetap sholat, masjid, dia melakukan kewajiban, taat dengan orang tua. Bukan kemudian ketika orang tuanya tidak bisa membelikan kendaraan, kemudian dia keluar dari rumah, pergi minggat, tetapi tetap menjaga ketakwaannya meskipun dia miskin. Dan begitu pula yang dia apabila diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur, ya, dan dia gunakan dalam hal yang baik, dan dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Maka mana di antara keduanya sehingga dia tidak sombong, ya, dia tidak merendahkan yang lain. Maka mana dari keduanya yang bertakwa kepada Allah, yang lebih menjalankan perintah-perintahnya, yang lebih menjaga diri dari menjauhi larangan-larangan Allah, maka itulah yang terbaik dari keduanya. Bukan permasalahan mana yang lebih baik, miskin atau yang kaya atau yang semisal, tapi siapa dari keduanya yang lebih bertakwa. Dan ini didukung juga dan ditopang oleh firman Allah yang lain, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka ini sekian banyak hal perkara terkait dengan takwa, dan adalah sifat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan sebab menjadi masuk ke dalam jannah, ya, kebun-kebun indah, jannahnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, ya, dia akan memasukinya, wa na'im, dan mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Maka seorang dia muslim yang ingin masuk ke dalam jannah, dia hendaknya berusaha untuk meraih takwa ini, ya, dengan dia memilih teman-teman yang saleh, dengan dia membaca hal-hal yang dapat memotivasinya, mengingatkannya, ya, hal-hal yang membuatnya teringat betapa hinanya dunia, betapa rendahnya dunia kalau tidak dia niatkan dengan niatan baik. Jika dunia itu dia niatkan untuk niatan yang baik, maka itu pun akan berbarokah dan menjadi fasilitas yang bagus. Ya. Begitu pula hal-hal yang semisal. Maka sebagaimana apa ini yang kita ingatkan, sebagian masyhur dengan nama pedang Damaskus misalnya. Ketika ini diniatkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, digunakan yang pada tempatnya misalnya, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk ini, maka akan bermanfaat. Dan begitu pula hal yang selainnya. Seorang mengoleksi atau membeli buku, kitab atau yang seterusnya, dia niatkan untuk niatan yang baik. Begitu pula hal-hal yang selain lainnya dari perkara dunia. Maka al-muttaqi, orang-orang yang bertakwa, fi jannati wa na'im, akan berada dalam jannah dan na'im, dan berbagai macam kenikmatan, ya. Baik. Kemudian disebutkan fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Yang mereka fakihin pernah kita sebutkan ada dua makna. Yang pertama memaknai fakihin kepada arti bahasa asalnya, di mana itu diambil dari kata fakihah yang bermakna buah. Sehingga sebagian ulama mengatakan fakihin, yakni yaqul indahum fakihah katsirah, mereka akan mendapatkan banyak jenis buah-buahan di jannahnya Allah. Ini seperti dinyatakan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, ya.
Begitu pula Imam Al-Qurtubi, ya, fakihina ay dawi fakiha katsirah, yang memiliki banyak jenis buah-buahan, ya, yang dijanjikan mereka akan melahapnya, mereka akan menikmatinya, mereka akan mendapatkannya berbagai macam buah-buahan di jananya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Dan At-Tabari rahimahullah taala begitu pula disebutkan oleh Qurtubi, menyebutkan alasan yang demikian dari sisi bahasa. Kata At-Tabari, wa dzalika nadhiru qaulil Arab, itu seperti contohnya seperti ucapan orang Arab, lirrajul yakunu indahu tamrun katsir, pada orang yang punya banyak kurma, maka dia disebut oleh orang rajulun tamir. Tamr itu kurma. Nah, disebut dia rajulun tamir. Tamir itu orang yang punya banyak kurma. Au yakunu indahu labanun katsir, atau dia memiliki banyak susu. Dia punya kambing yang banyak, diperah susu-susu kambingnya, atau dia punya sapi, susu-susu sapinya banyak. Maka dia atau pedagang susu hewan, maka dia disebut fayuqal huwa labin, disebut dia labin, ya, orang yang punya banyak, demikian hal tersebut. Maka begitu pula disebut fakih, ya, orang yang memiliki banyak buah-buahan. Dan ingat, ini fakih adalah dengan dipanjangkan fa-nya, fa, dan dengan kaf, bukan qaf, ya. Bedakan antara faqih dengan fakih, ya. Dan ini juga menunjukkan pentingnya kita mempelajari makhraj, ya, selain dari Al-Qur'anul Karim, ya, juga untuk memahami bahasa. Terkadang seseorang mengatakan fakih dengan faqih amat sangat berbeda, meskipun belakangnya sama-sama diakhiri ha, bukan lagi ha, tapi ha. Faqih adalah dari kata faqaha yafqahu. Faqih orang yang paham, yakni orang yang paham ilmu agama, faqih. Tetapi faqih itu adalah orang yang buah-buah, yang disebut memiliki banyak buah-buah. Nah, ini dari sisi bahasa Arab saja, dan bukan kita memaksudkan nama orang tertentu, tidak sama sekali, ya, tetapi ini sekedar nama, sisi penamaan dari sisi bahasa Arab. Maka ini mana yang pertama, fakihina. Kemudian ada sebagian ulama atau banyak para ulama yang lainnya menyebutkan itu umum. Fakihina artinya bukan hanya buah-buahan yang mereka dapatkan, nikmat-nikmat di jannah, tetapi yatafakkahuna bima atahumullah minan na'im. Seperti kata Ibnu Katsir, kita telah sebutkan di pertemuan yang lalu, mereka bersenang-senang merekuh nikmat-nikmat yang banyak dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, ya, dari berbagai macam jenis hal yang melezatkan, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, tunggangan, dan selainnya, kata Ibnu Katsir, min asnafil malad wa min ma'akil wa masyarib wa malabis wa masakin wa marakid, dan seterusnya. Dan dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu, wa waqahum rabbuhum adzabal jahim, dan Allah lindungi mereka, Rabb mereka lindungi Rabb mereka menjaga mereka dari adab siksaan neraka jahim, ya. Dan ini kata Ibnu Katsir sebagaimana kita sebut di pertemuan yang lalu, ini merupakan dzalika ni'matun mustaqillah, tilka wa tilka ni'matun mustaqillah. Itu merupakan nikmat tersendiri bidzatiha. Seorang merasa aman, ya, dijaga, dilindungi dari yang menyiksa, itu sudah nikmat tersendiri. Seberapapun seorang dapat nikmat, kalau dia sedang dalam keadaan deg-degan atau dia dalam keadaan diancam, entah oleh debt collector, entah oleh musuhnya, oleh pembunuh bayaran, atau ancaman atau konflik atau desingan peluru musuh, intaian orang yang mengancamnya, seberapapun dia makan enak, tetap saja tidak terasa enak, atau dia sakit, atau dia khawatir dampak efek sampingnya, ya. Dia sedang mengidap sakit tertentu, nasallallahu alaihi wasallam, dia disuguhi makanan enak dan dia tahu ini terasa sangat enak di lidah, ya. Ya. Kecuali bagi yang sakit sampai terasa pahit semua yang dia makan, ya. Tetapi ada sebagian jenis yang tetap masih merasakan enak di mulut, tetapi dia khawatir efek sampingnya, dia khawatir dampaknya setelah itu, ya. Maka tentunya yang demikian ini perkara yang tidak sempurna nikmatnya. Adapun di jannah, maka Allah Subhanahu wa taala bukan hanya berikan kepada mereka berbagai macam nikmat berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan seterusnya, tetapi Allah pun jaga
dari azab al-jahim. Oleh karena itu nikmat-nikmat tersebut ya, hanyalah sebatas nama, sebagaimana kita singgung dalam hadits qudsi pernah kita sebut. Akan tapi hakikatnya mala ainur ra'at, belum pernah dilihat mata manapun, wala udhun sami'at, belum pernah didengar telinga manapun, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah pula terpetik pada kalbu hati manusia manapun. Taib. Oleh karenanya disebutkan pula setelahnya ya, setelah ayat ini kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Setelah disebutkan hal tersebut, kata Al-Baghawi, yakni yuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka para penghuni jannah, kulu washrabu, maka makan dan minumlah kalian hani'an. Ini sulit menerjemahkannya, saya sendiri belum menemukan kata yang tepat. Di sebagian hanya disebutkan kata-kata yang mendekati saja ya, karena ada sebagian kata dalam peralihan atau penerjemahan bahasa itu ada yang bisa mewakili persis, ada yang tidak bisa namun hanya mendekati saja ya. Hani'an itu kalau dipakai pada naum, tidur, itu bisa kita bilang tidur nyenyak ya. Tapi demikian pula hani'an itu pada makanan entah enak atau nyaman atau bagaimana, yang jelas dia bukan hanya terasa enak dan menyenangkan, tetapi juga tidak berdampak setelahnya, tidak berefek samping. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Baghawi, hani'an maksudnya kata beliau ma'munul aqibah minat tuhmah wassaqam, dirasa aman ya dari akibat setelahnya, baik berupa sakit ataupun penutupan yang lain. Kadang kan ada sebagian masakan, makanan atau minuman enak, tetapi 10 menit setelah itu atau 6 jam setelahnya atau esokan harinya atau setelahnya ternyata membawa dampak, entah cepat atau lambat, atau mungkin di saat sekian lama ya. Seorang mengkonsumsi makanan tertentu sekali, 2 kali tidak mengapa, 3 kali, 4 kali, terus dalam jangka waktu yang lain ternyata berefek samping. Meskipun enak, meskipun lezat, meskipun nikmat, kadang demikian. Tetapi di jannah tidak. Kulu washrabu hani'an, maka makanlah kalian, minumlah kalian. Ini perintah zahirnya, tetapi untuk memuliakan, untuk menyenangkan. Dan ini berbeda dengan apa yang diucapkan oleh para malaikat Allah kepada yakni al-mukadzibin, para pendusta yang mendustakan Allah dan agamanya. Ya, sebagaimana di sebelumnya mereka disikapi dengan kasar, didorong dengan dorongan yang kasar ya. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a, didorong dengan sekeras-kerasnya, dengan kasar sikapnya ya. Kemudian juga dikatakan dengan ucapan yang kasar juga ya. Kemudian hadhin narul lati kuntum biha tukadzibun, inilah neraka yang dulu kalian dustakan. Jadi diucapkan dengan ucapan kasar, disikapi, didorong dengan sikap yang kasar pula. Tetapi berbeda sikap malaikat-malaikat Allah kepada, demikian Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul jannah. Kalaupun bentuknya sama-sama perintah, tetapi ini perintah untuk mempersilahkan. Kulu washrabu hani'an, makanlah kalian, minumlah dengan hani'an, dengan enak dan dengan senang, dengan sukacita, gembira dan tidak berdampak. Sebab makanan di jannah itu tidak ada. Apabila di dunia akan keluar berupa feses dan air seni, ya, buang air kecil atau buang air besar, ya. Dan kadang menimbulkan penyakit-penyakit yang lain, sebagian yang lain, entah cepat atau lambat atau yang selain. Dan sebagian makan sebagai obat dan seterusnya. Namun di jannah mereka tidak buang air kecil maupun buang air besar. Ya, kotoran mereka keluar dalam bentuk keringat dan demikian aroma yang keluar dalam keadaan bentuknya wangi ataupun aromanya pun wangi. Sehingga ahlul jannah itu la yabulun wa la yataghawwatun, tidak buang air besar, tidak buang air kecil dan seterusnya. Ya. Maka tidak berdampak, berefek nanti kalau saya minum banyak nanti saya geblek gimana? Nanti kalau saya minum banyak nanti saya kepingin mohon maaf buang air kecil ya. Kalau saya makan ini lombok banyak nanti kalau saya mulus gimana? Atau yang semisal. Di jannah tidak. Seenak apapun, apapun yang diinginkan, kulu washrabu hani'an.
dengan tenang dan aman. Tidak akan berefek samping setelahnya. Bima kuntum ta'malun, ya. Dan ini sebagai hasungan. Makan dan minumlah dipersilahkan, ya, untuk makan minum enak. Ya. Bagaimana seandainya seseorang sedang lapar dan haus, ya, kemudian dia disuguhkan. Dan dalam disuguhkan tersebut bermacam-macam orang. Ada yang dia menyangka sudah ada makanan atau minuman lezat di hadapannya, ternyata cuma terlihat bagus, ternyata setelah didekati mungkin busuk atau bukan makanan, atau mungkin itu untuk orang lain, atau ternyata dia tidak boleh memakannya, cuma boleh melihatnya. Dan ini pernah kita lewati tentang kondisi nasib orang-orang mukadzibin yang mereka sangat kehausan di padang mahsyar. Kemudian ditanya oleh Allah, "Madza turidun?" Apa yang kalian inginkan? Nuridul ma, kami ingin air, ya. Kami sangat haus, ya Rabbana fa'asqina, maka berilah minum kami. Ya. Kemudian ditunjukkan sebuah arah yang mereka melihat, dan di padang mahsyar itu semuanya syai'un amlas, tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah, semuanya datar, tetapi di kejauhan mereka melihat seakan-akan ada air. Dan itu saling melengkapi dan menerangkan sebagaimana ayat-ayat yang lain. Di ayat yang lain disebutkan walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin. Ya, orang-orang yang kafir itu amalan mereka ibarat fata morgana. Air yang ada pada sebuah dataran yang halus. Sebuah dataran yang tidak cekung, yang tidak meninggi, ya. Namanya fata morgana kan biasanya di tempat yang lurus, ya, bukan yang cekung, bukan yang tinggi, ya. Seakan-akan seperti itu mereka datangi, dan mereka berlari dengan cepatnya ingin mendatangi air, ternyata sampai dekat itu api. Kemudian mereka berhenti dengan segera, tidak ingin maju, ya. Ternyata mereka didorong dengan sekeras-kerasnya, dan dikatakan dan sebagaimana pernah kita lewati tentang mereka. Sehingga mereka sangat haus, dan mereka menyangka itu air, mereka datangi ternyata ada, ya. Dan begitu pula terkadang orang sangat hausnya, sangat inginnya makan, disuguhi bagaimana di dunia dia dipersilahkan, ya. Dan persilahkan makan, silahkan makan, ya. Ya, dia lapar sekali, kemudian dia dipersilahkan makan, minum, kemudian tidak usah bayar, tidak usah ini, dia senang sekali, ya. Kemudian minum yang segar, ya. Atau bahkan jangankan orang lain yang menyuguhkan, dia diperlakukan seperti tamu terhormat. Di rumahnya sendiri saja dia seharian tidak makan, tidak minum, puasa. Betapa bahagianya dia ketika dia menyantap makan minum ketika berbuka, ya. Dan dunia ini ibarat yaitu hari puasa bagi seorang mukmin, ya. Dia tetap mengambil, boleh melakukan apa-apa, tetapi mereka menjauhi apa yang dilarang oleh Rabbnya, ya. Dan mereka mengharapkan balasan yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan banyak, yang haram-haram juga ada dan tidak sedikit, tetapi yang halal jauh lebih banyak. Maka mereka pilih makanan-makanan yang halal, minuman-minuman pun demikian, dan begitu seterusnya, ya. Dan adapun di jannah, maka seseorang akan dipersilahkan untuk makan dan minum dengan tenang dan nyamannya, tidak mendatangkan kesulitan dan dampak negatif setelahnya. Dan disebutkan bima kuntum ta'malun, atas sebab apa yang dulu kalian amalkan. Nah, di sini timbul pertanyaan, lalu bagaimana dengan hadis di mana di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan lan yadkhulal jannata ahadukum bi amalih. Tidak bakal salah seorang di antara kalian itu masuk jannah hanya dengan sebab amalannya saja. Tidak ada salah seorang pun dari kalian itu yang masuk jannah hanya karena sebab amalannya. Kemudian Rasulullah pun ditanya oleh para sahabat, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak pula Anda ya Rasulullah? "Wala ana," tidak pula aku. "Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlih." Kalau tidak, Allah liputi aku dengan rahmat dan fadilah daripadanya. Tidak pula aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu seperti yang Allah katakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itulah fadilah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Di saat orang-orang kafir yaitu menentang, kenapa Allah utus utusan manusia? Kenapa bukan malaikat begini? Dan dijawab terus ayat demi ayat bantahan terhadap mereka.
seandainya yang menghuni bumi seluruhnya adalah para malaikat, tentulah aku akan utus malaikat sebagai utusanku. Tetapi karena penghuni bumi manusia, Allah utus atas hikmahnya utusan Allah berupa manusia juga, agar dapat dilihat makannya makan yang sama, cara makannya, cara minumnya, ada buang hajatnya, sholatnya seperti apa, bisa didengar suaranya, bisa dicontoh dan dilihat gerak-geriknya, ya, bisa dihafalkan haditsnya. Bagaimana jika dan jin bisa melihat manusia, tetapi tidak sebaliknya, tidak semua manusia bisa melihat jin. Lalu bagaimana jika utusan Allah diutus dari bentuk jin? Bagaimana kita mencontoh sholatnya? Bagaimana kita melihat ini dan itu? Maka atas hikmah Allah jadikan Nabi itu manusia. Terus bantahan-bantahan sampai akhirnya mereka mencari-cari celah. Kenapa tidak Allah utus seorang lelaki dari dua kota besar ini saja, Mekah dan Taif? Allah pilih utusan yang jadi tokohnya, bangsawannya, orang terhormatnya, orang kayanya. Kenapa yang dipilih Muhammad? Seorang anak yatim, seorang miskin, tidak punya apa-apa, dicari celahnya dari sisi dunia. Padahal disebutkan oleh para ulama, Allah menghendaki sisi yang lain, di mana syariat agama ini syamilun kamil, sempurna dan mencakup semua pihak. Dan kebanyakan manusia itu, yaitu dari sisi orang yang itu rata-rata, pas-pasan atau bahkan miskin, ya. Sementara yang jadi raja bisa dihitung, siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi raja, siapa yang jadi pimpinan, ya 1-2 orang. Tapi kebanyakan kita orang biasa, ya. Sehingga diutus beliau bukan seorang yang kaya raya, bahkan beliau seorang yatim, dan beliau pun duduk makan bersama para budak. Dan ketika seorang disampaikan berita ada seorang mengaku nabi, dia melihatnya. Ternyata Nabi datang berboncengan keledai dengan sahabatnya. Dan orang ini serta-merta dengan pengalamannya selama ini melihat para raja, langsung dia yakin ini memang bukan raja. Kenapa? Karena para raja selalu naik kuda. Para raja selalu bukan hanya kuda biasa, kuda yang terbagus, coba kuda yang paling mahal. Kalau sekarang berapa miliar, berapa ratus juta, yang paling bagus. Untuk simbol kegagahannya, kemegahannya. Begitu pula tidak ada raja yang naik kuda boncengan. Sudi boncengan apalagi bukan anaknya, bukan anak kecil, bukan istrinya, apalagi ini orang biasa. Nabi memboncengkan sahabatnya. Dan tidak jarang sahabat miskin, ya. Sebagian sahabat yang bukan Abu Bakar, bukan Umar. Sahabat bisa Nabi pernah berboncengan dengan Fadl bin Abbas, tapi masih ada kerabat ya. Ada lagi Nabi pernah berboncengan dengan Mu'adz bin Jabal. Nabi juga pernah berboncengan dengan ini. Dan naik keledai bukan kuda. Mereka yakin ini bukan raja. Dan ini menunjukkan sikap ketawaduan dan mengajarkan kepada umatnya. Mungkin bisa jadi sebagian kita gengsi naik pitung, ya, si pitung, naik sepeda butut, ya. Kita lagi nambalkan motor ditambal ban, kita butuh pulang dipinjemin sepeda. Ya, ada sepeda gengsi mau naik, ya. Maka sekian banyak akhlak-akhlak mulia dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka atas hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah utus Nabi yaitu. Dan dulu ya orang-orang Yahudi yang sudah sekian lama menanti-nanti datangnya Nabi ini, bahkan mereka sudah berkerumun tinggal membuat pemukiman di pinggiran Madinah dan telah mengetahui ciri-ciri negeri hijrahnya Nabi akhir zaman tersebut. Ternyata toh setelah mendapati Nabi tersebut bukan dari bangsa mereka Bani Israel, ternyata dari Bani Ismail, mereka menyombongkan diri dan tidak sudi. Maka diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sebuah hadis, masali, ya, perumpamaanku itu seperti sebuah labinah, batu bata. Nah, orang membuat rumah, ditempelkan batu ini, batu itu. Ada satu batu, ya, yang dipandang oleh orang itu biasa, bukan yang wah sekali, bukan yang paling megah, paling indah. Ini bukan kaya raya, bukan raja, bukan biasa. Bukan yang lihat. Kemudian ketika mau dipasang disingkirkan, mau dipasang disingkir. Ternyata setelah rumah itu hampir jadi, tinggal satu sisi
butuh bata yang paling mencolok terlihat di pojokannya. Ternyata batanya habis. Mau tidak mau akhirnya dipasang bata yang tadi, yang tidak mereka harapkan, yang tidak mereka sukai, yang tidak mereka mau. Fa'anatil kalabina. Akulah batu bata itu, suka atau tidak, nampak dan terlihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka disebutkan dalam hadis, dan mereka tidak sudi. Ya. Ya, mereka para Bani Israel, nabi-nabi mereka, Nabi Dawud, Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, nabi-nabi semua dari Bani Israel. Kenapa ini justru dari orang Arab? Kenapa ini, kenapa itu? Dan itu pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pernah memindah kekuasaan dan turun-temurunnya kepemimpinan, nubuwah dan kekuasaan dari Bani Israel. Allah pilih nabi akhir zaman ternyata bukan dari Bani Israel. Dan Allah juga pernah ingatkan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama dari para sahabat kalangan Arab. Ternyata sekian lama lihat para ulama alul hadis dari orang-orang ajam bukan Arab. Lihat Imam Bukhari dari Bukhara, ya. Bukan orang Arab. Lihat Al-Imam Tirmidzi dari Turmud. Lihat Al-Imam Fulan, Al-Imam Nasa'i, imam alul hadis. Ternyata orang ajam. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah fadilah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Baik. Tetapi yang memang bukan bermakna seseorang kemudian sudahlah kalau begitu saya pasrah saja. Tidak perlu saya beramal. Saya ikut saja mana keputusan Allah. Saya jadi apa? Tetapi dihasung seseorang itu akan diperhitungkan dan dinilai oleh Allah karena amalannya. Maka beramalah. Oleh karena itu di dalam banyak ayat, banyak hadis disebutkan didorong untuk kita beramal. Di sini disebutkan untuk masuk jannah dan dipersilahkan dijamu dengan makan minuman enak. Dipersilahkan kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makan dan minumlah dengan tenang, aman, nyaman kalian semua karena sebab apa yang dulu kalian kerjakan, yakni ketika di dunia. Ini dorongan untuk seseorang itu beramal ketika di dunia supaya bisa masuk jannah, supaya bisa makan minum enak. Di jannahnya Allah butuh perjuangan. Tapi juga diingatkan, ingat, kalaupun kita bisa baik, kalaupun kita bisa ibadah, dan kalaupun suatu saat Allah takdirkan kita masuk jannah, itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena sebab amal kita. Sebab apa? Apa yang Allah beri jauh lebih besar dan jauh lebih banyak dibandingkan dengan amal seperti apapun yang kita lakukan. Makanya Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan al-jawab ala hadzal iskal an yuqal al-ba' ta'ti lis-sababiyah. Ba' dalam ayat ini adalah ba' sababiyah. Makan minumlah kalian dengan enak, ya, dengan sebab apa yang dulu kalian amalkan. Ya, memang sebabnya karena amal. Tetapi ini sebatas sebab. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan itu semua atas hikmahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh beliau, ya. Ba' di sini bukan ba' badaliyah, ba' sebagai ganti. Jadi makanlah dan minumlah kalian sebagai balasan apa yang dulu kalian amalkan. Artinya sebagai ganti atau sebagai bayaran. Kalau di dunia kan seseorang mungkin dapat makan enak karena dia telah membayar sejumlah uang. Saya makan enak karena saya telah membayar 10.000. Saya makan enak karena saya membayar 100.000. Balasannya ini. Saya dapat pakaian bagus karena saya membayar 100.000. Saya dapat ini itu karena ini balasannya. Tetapi untuk jannah, kalau seorang bisa masuk jannah dan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan berarti amalan kita sudah setimpal. Kita merasa amalan kita, bukankah saya sudah melakukan ini itu? Bukankah semestinya balasan saya ini itu? La, sama sekali tidak bisa membalas. Oleh karena itu Syekh mengatakan, ya, li'anna Allah Ta'ala law hasabana ala amalina ma qabala amaluna ni'matan min ni'amillah. Seandainya Allah menghitung-hitung amalan kita, tidak bakal bisa amalan kita itu impas, tunai, membalas nikmat dari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nikmat wahidah, satu nikmat saja misalnya nafas. Nikmat saja misalnya udara, oksigen. Ya,
yadkhulu biduni ta'ab wa biduni masyaqqah, masuk kepada dirimu tanpa engkau capek, tanpa engkau kesulitan. Ya, yang mana sebagian orang sakit harus dibantu alat ini alat itu untuk sebatas menyedot oksigen dalam dirinya. Tetapi setiap detik kita menghirup nafas oksigen udara Allah jadikan bisa tanpa bayar, tanpa capek. Wa kam yatanafas al-insan fid daqiqah, berapa banyak seseorang dalam 1 menit dia bernafas. Kalau annana husibna ala a'malina bil muawadah wal mubadalah, seandainya amalan kita itu dihitung impas, lakana nikmah wahidah tastau'ib jami'al amal, mungkin semua amal yang kita kerjakan bisa membayar hanya cuma 1, itu pun kalau bisa. Makanya tidak bisa. Nikmat yang Allah berikan itu disejajarkan dengan nikmat ini. Yang dimaksud rahasia apa yang ada di balik ini. Memang masuk jannah itu sebabnya dengan seorang beramal. Tetapi bukan sebab amal kita itu sudah pantas untuk untuk membayar itu semua. Kalau bukan Allah lebihi, kalau bukan Allah tambahi, kalau bukan Allah murahi, kalau bukan Allah dengan kedermawanannya, maka kemudian Allah mungkin mengampuni atau mungkin Allah berikan berlipat kalinya dan seterusnya. Nasallallahu alaihi muttaqiina ala surur. Ya. Dan mereka bersandar ala surur. Surur adalah jamak dari sarir, ya, yaitu dipan atau yang semisalnya. Dan disebutkan wahiyya al-karasi al-fakhmah al-muhayya'ah ahsanat tahyi'ah lil jalisi 'alaiha. Sofa-sofa atau kursi yang empuk yang dipersiapkan sebagus mungkin, seindah mungkin, senyaman mungkin untuk orang yang akan mendudukinya. Muttaqiina 'ala sururin masfufah. Ini sifatnya. Masfufah ay masfufun ba'duha ila ba'din, yaitu yang tersusun sebagian atas sebagian yang lainnya. Nah, dipan-dipan yang tersusun-susun, ya. Yang empuk, yang rapi, yang bagus, yang indah, yang nyaman bagi orang yang mendudukinya. Yasuffuha al-qudum wal wildan. Siapa yang menyusunnya, yang menatanya, yang menyiapkannya? Siapa? Yang menyusunnya, yang menyiapkannya, yang menatanya adalah para pelayan-pelayan dan juga anak-anak kecil. Dan sebagian ada yang menyatakan anak-anak kecil ini siapa? Ada khilaf disebutkan, yaitu anak-anak kecil, orang-orang kafir. Ada yang menyatakan demikian sebagai khudum, pelayan-pelayan. Dan yang menyebutkan mereka digolongkan dengan orang tuanya. Ada yang menyebutkan mereka diberi ujian. Nah, ini ada beberapa masalah furu' khilaf meskipun dalam masalah akidah seingat kami. Namun yang jelas di sana ada para pelayan dan di sana ada anak-anak yang menyenangkan hati mereka. Dan ditambah lagi selain para pelayan yang menyenangkan, mungkin jikalau kita repot, ya, di samping seseorang ingin sesuatu, apa yang ada di jannah itu tinggal langsung melambai, tinggal langsung turun dan dia petik. Jikalau kita ingin ke lapas, kita harus naik atau membayar orang untuk menaikinya. Ya, kurma yang sudah dipermudah. Kurma agak mirip dengan kelapa, namun banyak perbedaannya. Di antaranya batangnya telah Allah siapkan susunan-susunan ibarat anak tangga. Tiap orang bisa memanjatnya, naik. Adapun kelapa tidak semua orang bisa memanjatnya. Begitu pula kalau kelapa belaraknya jatuh kalau sudah tua. Kalau kurma setua apapun belaraknya tidak bakal jatuh. Oleh karenanya Nabi perumpamakan seorang mukmin itu seperti kurma, tua mudanya manfaat. Mayang kurmanya makan oleh ibu yang pengen subur kandungannya, yang itu pelepah kurmanya yang sudah kering dipakai atap ilalang, kerajinan berbagai macam, kurma basahnya, kurma keringnya, kemudian batangnya, berbagai macamnya manfaat. Dan mudah perawatannya dan tahan dari cuaca panas dingin, begitu pula tiupan angin, kuat menancap akarnya ke bawah dan tinggi menjulang ke atas, dan bukan hanya sebagai pohon perindang, pohon berbuah, tapi juga yaitu indah dipandang. Sebagian buah ya bisa dikonsumsi, enak dimakan, rindang, tetapi belum tentu indah. Dan sebagiannya pohon indah, pohon hias, tetapi tidak berbuah. Begitu pula yang seterusnya. Tetapi itu baru di dunia. Dan di sana sebagaimana apa yang disebutkan, ya,
di sana subhanallah berbagai macam. Kalau di dunia seorang ingin mengambil kurma, toh dia harus naik, ya. Tetapi di jannah apa yang dia inginkan akan mendekat kepadanya. Belum lagi para pelayan, begitu pula anak-anak kecil yang menyenangkan mereka. Kalaupun kita diberikan satu budak yang siap melayani, atau satu pelayan yang dia tangguh, yang dia siap melayani apapun yang kita inginkan, mungkin seorang sudah riang gembira bukan main. Lalu bagaimana dengan lebih daripada itu? Kemudian di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka al-muttaqin ahli jannah adalah seperti yang Allah Subhanahu wa taala beritakan setelah firman-Nya muttaqiina 'ala sururin masfufah. Allah nyatakan wa zawwajnahum bihurin 'ain, dan kami pasangkan mereka dengan para bidadari yang cantik jelita, yakni di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan zawwajnahum, kata Syekh Nutaimi sebenarnya juga dikatakan jauh sebelum beliau Al-Qurtubi, ya, yaitu maknanya qarrannahum, kami dampingkan mereka, ya. Kami iringkan bersama mereka, yakni di dalam jannah tersebut, selain adanya para pelayan, anak-anak, begitu pula kamar-kamar khusus, dipan-dipannya dan seterusnya. Allah sebutkan di sini kami nikahkan mereka atau kami jodohkan mereka, kami dampingkan mereka dengan hurin ain. Dan Syekh Utsaimin menyebutkan al-hur jam'u hawra, ya, wal ain jam'u aina. Hur adalah jamak dari hawra, dan ain di sini jamak dari aina. Apa artinya secara bahasa? Al-asl al-hur huwa al-bayad. Asal dari kata al-hur adalah yang putih. Sebagaimana juga disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah taala, wal hur jam'u hawra wa hiya asy-syadidah bayad. Ya. Yang sedemikian bersih, sangat putih, ya. Bayad. Ini asal kata hur. Amma al-aina fahiya allati kanat jamilatul ain fi sawadiha wa bayadiha. Adapun aina adalah yang sangat cantik, terlebih matanya sangat jelas antara putih dengan hitamnya, ya. Tidak samar tetapi sangat jelas adanya. Dan disebutkan dalam secara bahasa disebutkan oleh Tirmidzi, At-Tabari rahimahullah taala, jam'u aina al-ain wa hiya al-'azimah al-ain fi husnin wa sa'ah. Disebutkan ain adalah jamak dari aina, dan itu adalah al-'azimah al-ain, mata yang besar, fi husnin wa sa'ah, dan agung, yang bagus, ya, pada kecantikan dan keluasannya. Dan ini berbeda dengan mata apa yang disebutkan dalam sifat Ya'juj Ma'juj, disebutkan dalam hadis sigharul ain, atau disebutkan matanya kecil, disebut sighar. Dan sebagian memaknakan itu sipit, wallahu a'lam bishawab. Dan itu terjemahan yang mungkin kurang tepat, karena sighar itu bermakna kecil. Mata yang kecil bisa jadi beda dengan mata yang sipit, ya. Karena mata yang kecil itu bisa jadi dalam ukuran, belum tentu sipitnya. Tapi mata itu ukurannya sendiri, ada yang orang buatnya gede tapi matanya kecil. Seperti sebagian orang di daerah Rusia atau yang selainnya, atau Mongol, ya, atau yang selainnya, ya. Ada sebagiannya bukan sipit tapi memang kecil. Dan ada sebagian yang lainnya disebutkan besar, ya, seperti orang Arab atau yang semisal. Maka ini diantara sifat pada asal katanya. Tapi kemudian itu dipergunakan untuk yaitu nisa ahli jannah, para wanita, yaitu yang ada di jannah, yang mendampingi para ahli jannah, orang-orang yang masuk ke dalam jannah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifat yang lain di ayat-ayat yang setelahnya. Bagaimana para penghuni jannah tersebut juga Allah masukkan, naikkan anak keturunannya sehingga bisa sampai kepada mereka. Tetapi apakah semua anak dan apakah semua orang tua mendapatkan seperti itu? Jawabannya tidak. Ya. Ini insyaallah akan kita bahas besok, yaitu ayat Allah yang setelahnya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunannya dalam keimanan, maka kami akan masukkan, kami akan golongkan ya anak-anak keturunan mereka tersebut dengan mereka. Maka insyaallah taala kita bahas perkara ini, begitu pula ayat-ayat yang seterusnya biiznillah pada pertemuan besok. Selasa insyaallah taala kelanjutan dari tafsir surat At-Tur. Nas'alullah ilman nafi'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.